Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji Online. Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terkena COVID-19 ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Teman-teman, hari ini saya khusus membahas kenapa sih saya memilih sistem on-grid untuk PLTS saya, untuk solar cell saya. Kenapa saya memilih sistem on-grid ini dibandingkan dengan sistem off-grid. Nah, untuk membantu teman-teman lebih mengerti untuk hal ini, bagi teman-teman yang awam, saya pun juga orang awam, nggak usah khawatir. Setelah penjelasan ini, Anda akan lebih tahu tentang sistem on-grid dan off-grid dari solar panel. Perbedaan yang mendasar adalah pertama, sistem on-grid itu adalah dia langsung colok ke PLN tanpa menggunakan baterai. Kalau kita lihat dari skemanya adalah, yang pertama itu adalah solar panel. Setelah itu masuk arus DC yang dihasilkan oleh solar panel masuk ke inverter. Fungsi inverter di sini adalah satu, mengubah daya dari DC menjadi AC seperti daya dalam rumah seperti PLN. Yang kedua, fungsi inverter ini adalah yang sistem on-grid, dia mensinkronisasikan listrik yang dihasilkan oleh inverter dengan listrik PLN sehingga tidak terjadi konslet, sehingga saling subsidi, saling melengkapi. Nah, jadi skemanya sederhana, dari solar panel masuk ke inverter, output dari inverter langsung teman-teman bisa colok ke colokan rumah. Nggak perlu takut akan konslet karena dari inverter itu sudah akan sinkronisasi. Yang kedua, itu adalah sistem off-grid. Perbedaan mendasarnya, kalau sistem off-grid ini dia harus menggunakan penyimpanan energi, contohnya baterai. Skemanya seperti ini. Solar panel, setelah itu masuk ke solar charge controller, dari charge controller baru masuk ke baterai, dari baterai baru masuk ke inverter, dari inverter baru masuk ke PLN. Nah, jadi di sini ada satu hal yang mendasar perbedaannya, yaitu dengan baterai dan tanpa baterai. Nah, saya akan ulas kenapa sih saya pilih sistem on-grid. Yang pertama itu adalah karena simple. Kalau sistem on-grid, kita tinggal seperti tadi skemanya, Anda beli solar panel, beli inverter, udah selesai. Tinggal solar panelnya dipasang, disesuaikan di posisinya agar dapat sinar matahari full. Kedua, tinggal dicolokkan ke inverter, pastikan inverternya dalam posisi yang ruangan terbuka sehingga tidak cepat panas. Dari inverter langsung masuk ke PLN. Nah, selesai. Dan Anda tidak perlu menghitung berapa besar daya yang Anda butuhkan untuk daya yang Anda perlukan di dalam rumah. Contoh nih misalnya, kalau seperti yang saya pasang di video saya sebelumnya, saya di rumah memasang sistem on-grid 1600 watt. Daya PLN saya adalah 2200. Kalau saya membutuhkan daya sehari-hari itu sebesar misalnya contoh 2200, maka 1600-nya akan diambil dari solar panel, 600-nya akan diambil dari PLN. Kalau dengan sistem off-grid berarti teman-teman harus menghitung berapa daya yang teman-teman ingin buat, khususnya untuk tempat penyimpanannya, misalnya baterai. Kalau Anda punya daya 2200 watt, berarti Anda ingin juga memiliki kapasitas yang sama dalam sistem off-grid Anda, yaitu Anda harus buat power bank atau baterai sebesar 2200 watt. Terus Anda harus hitung juga berapa lama Anda bisa menggunakannya, 24 jam kah? Atau 48 jam kah, atau Anda ingin punya backup selama 3 hari atau 72 jam. Nah, di situ ada perhitungan yang lebih dibandingkan dengan sistem on-grid. Kalau dengan sistem on-grid itu sederhana, Anda tinggal colokkan. Misalnya saya bilang saya ada punya 1600, sedangkan daya saya di situ adalah 2200. Sisa 600-nya akan diambilkan dari PLN. Simple banget. Kalau ada kelebihan, maka kelebihan dari 1600 itu, misalnya saya cuma pakai dalam satu hari itu cuma 1000 watt, nggak full 2200, kan ada kelebihan 600 dari solar panel saya, itu akan diekspor ke PLN. Jadi saya nggak akan mikirin tentang satu, baterainya harus berapa saya persiapkan, kedua
inverter mana yang kuat untuk mengangkat beban seperti pompa dan lain-lain. Nah, itu alasan yang pertama, yaitu simple. Yang kedua adalah ini tentang nilai ekonomi, yaitu nilai ekonomis ya, yaitu tentang harga. Dengan sistem on-grid ini, itu akan jauh lebih murah menurut saya, pengalaman saya, dibandingkan Anda menggunakan sistem off-grid. Sistem off-grid itu membutuhkan biaya, itu kalau dari baterainya sendiri itu bisa menghabiskan 50% dari total biaya kalau Anda membuat sistem off-grid. Contoh misalnya saya mau membuat sistem off-grid 2200 watt. Maka saya harus mempersiapkan baterai, dan baterai itu sangat mahal. Kedua, kita harus juga pilih-pilih baterai yang bisa tahan lama. Tentunya kita nggak pingin dong punya sistem off-grid tapi cuma setahun 2 tahun baterainya harus diganti. Itu kenapa alasan saya memilih sistem on-grid, karena jauh lebih murah dan tidak menggunakan baterai, karena baterai itu sangat mahal. Nah teman-teman, bagaimana kita caranya tips memilih baterai, saya akan share di video yang lainnya. Jadi alasan pertama itu simple, kedua murah karena tidak menggunakan baterai. Yang ketiga ini berkaitan dengan inverternya. Inverter yang saya pakai untuk sistem on-grid itu sudah didesain untuk bisa bertahan minimal sampai 12 tahun. Nah, kalau Anda memilih dengan sistem off-grid, berarti Anda harus hitung, Anda harus mencari inverter yang memiliki kekuatan menahan beban. Contoh misalnya Anda punya daya 2200 watt dari sistem off-gridnya, tiba-tiba Anda pakai gerinda dan yang lain-lain, itu tidak semua inverter bisa mengangkat, walaupun memang tertera kemampuannya 2200 watt. Berbeda dengan sistem on-grid, contohnya punya saya itu cuma 1600 watt, tiba-tiba saya pakai misalnya alat pertukangan yang sampai 2000 watt. Nah, harusnya kalau dengan sistem off-grid maka inverter itu akan jebol, nggak kuat. Tapi dengan sistem on-grid ada kekurangan, maka diambilkan dari PLN. Jadi saya nggak perlu memikirkan bahwa inverter saya kuat nggak untuk mengangkat beban-beban berat seperti kinerja kayak motor atau gerinda atau bor dan yang lainnya. Jadi pertama simpel, kedua relatif jauh lebih murah karena tidak menggunakan baterai, ketiga lebih gampang untuk memilih inverter. Nah, yang keempat adalah teman-teman ini balik lagi yang namanya semua tadi yang saya bilang itu kembali ke pilihan masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangannya, tapi hari ini saya hanya bahas kenapa sih saya memilih sistem on-grid, yaitu karena simple ya dan tidak ribet. Nah, jadi yang terakhir ini adalah kenapa saya memilih sistem on-grid, yaitu karena maintenance-nya jauh lebih simple, jauh lebih gampang dibandingkan dengan sistem off-grid. Kalau sistem on-grid itu hanya 2 alat, yaitu solar panel dan inverter. Yang perlu kita rawat hanya solar panelnya. Rawatannya seperti apa? Anda cukup membersihkan minimal misalnya 6 bulan sekali. Anda siram, Anda bersihkan agar sinar matahari tidak terhalang oleh debu. Kalau Anda memilih sistem off-grid, berarti Anda tambahan alat, yaitu satu, ada solar charge controller. Yang kedua, ada yang namanya baterai. Kalau solar charge controller sih sebenarnya Anda nggak perlu maintenance. Yang perlu di maintenance adalah baterainya, tergantung jenis baterai yang Anda mau gunakan. Nah, jadi di situ itu kenapa alasan saya memilih sistem on-grid. Teman-teman, untuk saat ini sampai di situ pembahasan saya. Di pembahasan berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita memilih inverter yang bagus untuk sistem off-grid agar beban yang kita punya di rumah itu bisa ditangani oleh sistem off-grid kita. Jadi untuk next videonya saya akan membahas sistem solar panel yang off-grid. Ini tidak ada yang lebih jelek atau lebih bagus ya, tergantung preferensi masing-masing. Tapi saat ini saya bahas kenapa sih saya memilih sistem on-grid untuk saya. Dari saya itu saja, terima kasih sudah menonton. Kalau ada komen atau saran atau masukan tentang channel ini dan apa yang saya bahas, tolong komennya di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.